Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Selvi Nafila. Selvi, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Partisipan biasanya itu berkaitan dengan hal-hal mistis. Dia melawan pesugihan, penglaris, sampai ada yang dihantui makhluk gaib, hal mistis di luar nalar dan logika. Ya. Kamu sendiri pernah nggak punya pengalaman mistis? Iya, karena itu memang di luar, seperti Bayu bilang tadi, di luar logika. Itu mungkin sekitaran 4 atau 5 tahun lalu gitu. Jadi saya tinggal di apartemen pada saya itu kan di lantai 23. Tinggi, cukup tinggi kan ya. Tapi memang pada saat itu aku saya malam dan saya tidur, di mimpi itu ada kelelawar yang emang keliling-keliling di dalam kamar saya. Seketika itu pun Selvi kebangun dan itu benar ada. Gimana cara datangnya ya? Di luar logika kan. Dan itu dia emang benar-benar yang saya sampai shock, sampai ngelihat. Dan ini bukan halusinasi atau memang kayak saya bangun tidur terus ngelindur kalau orang Sunda bilang. Bener. Saya benar kebangun, saya lihat itu si kelelawar itu memang terbang di kamar saya. Saya kaget, saya mau buka itu jendela, maksudnya biar dia keluar. Itu tiba-tiba saya buka gorden, dia udah ngilang sendiri. Hah? Sebesar apa? Nggak sebesar segini sih ya, tapi nggak kecil kan, misalnya kecil, segini lah. Karena kan ketika dia muter gitu kan, kalau misalkan besar dia kayak ada apa sih, iya. cukup terlihat ya. Kalau kalau segini ya kelihatan jelas dong seharusnya. Dan dia terbang, kalau misalkan dia nyaplok di dinding doang kan gitu, maksudnya kan kita nggak notice gitu. Betul. Tapi itu benar-benar dia yang terbang. Itu sesuatu yang, aduh, buat aku tuh ini kok bisa. Kalau di rumah mungkin, tapi kalau di apartemen di lantai 20. Mungkin sih, dan masuk dari mana, pintu dan jendela ditutup dong. Betul. Tapi setelah itu aman-aman aja setelah hilang? Hilang, dan memang kebetulan sih beberapa bulan setelah kejadian itu memang ya ada sesuatu yang nggak mengenakan lah buat Selvi pribadi. Jadi percaya tidak percaya, tapi itu yang terjadi di kehidupan aku. Mudah-mudahan malam hari ini nggak ada sesuatu yang nggak mengenakan nih ya Selvi. Amin. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Dan kita akan segera ketemu nih dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku menggunakan penglaris untuk usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Eni. Selamat malam Mbak Eni. Selamat malam Mas Bayu. Boleh kami tahu aktivitas Mbak Eni sehari-hari? Sehari-hari saya berjualan bakso. Oh, masih sampai sekarang? Kalau sekarang sudah sebulan ini saya tutup. Oh, oke. Apa yang mau Mbak Eni ceritakan buat kami? Saya di sini hanya ingin datang minta bantuan sama Kak Roy, karena selama ini saya diganggu oleh orang-orang yang udah saya korbanin buat usaha saya. Sebentar, ada orang yang dikorbankan, ada yang mengganggu? Iya. Gimana awal ceritanya Mbak? Saya tadinya jualan bakso keliling, terus mulai maju, saya sewa ruko, tapi setelah itu saya bangkrut kembali. Saya pesimis, kepingin sekali maju jadi orang besar. Jualan bakso itu. Karena pesimis saya itu, saya kok jadi terpuruk gini gitu kan. Akhirnya saya cari orang pintar. Datang ke suatu tempat, saya bertemu dengan orang pintar, saya dipintain, kamu bisa maju asal kamu serahkan tumbal buat ini.
Dan tumbal itu dikorbankan. Dikorbankan. Ibu kasih. Saya kasih. Apapun caranya saya kasih. Dan ternyata benar usahanya laris. Laris banget. Sampai saya bisa beli tanah, saya bisa nyekolahin anak tanpa seorang suami. Oh, baik. Udah lama itu kejadiannya? Udah saya 3 tahun menggeluti itu. 3 tahun yang lalu? Iya. Oke, setelah laris, sukses, beli ini, beli itu? Saya sampai sekolah, anak-anak saya sampai lulus. Tapi setelah itu saya harus kasih lagi. Kasih lagi apa nih? Tumbal lagi. Kalau enggak, itu semua bangkrut lagi. Sampai akhirnya saya 3 anak bayi yang saya tumbalin. 3 bayi ditumbalin? Iya. Oke. Tapi setelah itu saya nggak sanggup lagi. Karena banyak gangguan dari bayi itu. Seperti apa gangguannya? Suka di meja tempat saya jualan bakso tuh ada yang lihat, katanya ada anak kecil lagi nangis, ada anak kecil di gerobak, ada anak kecil, bilang kayak. Jadi makin lama orang curiga kalau saya ini pasti pakai pemakai. Akhirnya lama-lama merosot juga. Dan di rumah pun anak saya sering diganggu yang paling kecil. Dia suka kalau tengah malam suka nyanyi berdua, suka ngasih makanan ini loh buat teman. Padahal nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa. Dia suka menjerit. Dia bilang, teman aku kok wajahnya berdarah. Dia bilang kayak gitu. Lama-lama anak saya kena penyakit jantung, bilang dokter. Masih kecil kena penyakit jantung? Iya, umur 8 tahun. Terus saya bawa ke dokter, ini jantung. Tapi setelah saya kurang yakin, anak saya nggak ada rasa sakit jantung. Akhirnya saya bawa ke orang pintar juga. Dia bilang, ini akibat dia sering lihat makhluk-makhluk aneh. Dia bilang gitu. Kaget. Iya, biasa shock gitu. Iya. Itulah kenapa saya berhenti dulu untuk sementara, karena saya nggak sanggup. Sering ada tangisan bayi, saya juga sering dengar. Cuma saya kadang-kadang, bayi siapa itu? Saya nggak mikir kalau saya tuh udah 3 anak. Nah, baik. Mohon izin boleh tanya. Silakan, Selvi. Ibu, caranya kan biasanya kita ada ritual ya kan kalau ditumbalin dan segala macam. Apa itu sebelum adanya tumbal itu ibu ritual dulu? Nah itu proses atau caranya yang disuruh dari gurunya itu seperti apa sih? Saya cuma menjalankan ngambil bayi itu. Oh diambil? Lalu diserahkan ke dukun itu. Dia yang mengerjakan, dia yang meritual semua. Jadi saya cuma dikasih airnya. Ini loh air sulingan dari bayi itu. Kamu campurkan ke kuah bakso gitu aja. Baik, mudah-mudahan malam hari ini ibu benar-benar bisa terlepas dari gangguan itu. Dan artinya dengan ibu datang ke sini aja udah menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang salah dan harus ditinggalkan ya Bu ya. Apalagi ada korban, ada tumbal. Kami akan ajak ibu langsung untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eni, perempuan yang lahir di tanggal 21 Juni 97, memiliki aura yang merah. Di sini saya artikan sebagai aura kemarahan akan nasib yang dijalaninya. Hal tersebut menjadikan dirinya memiliki jalan pintas untuk hidup yang lebih baik dan mengkesampingkan rasa kemanusiaannya. Saya melihat arwah-arwah gentayangan korban kebengisan Eni, dan Eni hidupnya menjadi tidak tenang. Saya mendengar di ruangan ini suara tangisan anak bayi yang banyak sekali. Suara tangisan bayi, suara tangisan anak-anak.
Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Eni, Iya. tanggal 21 bulan 6, 97. Ibu Eni memiliki penglaris untuk melancarkan usaha dagang baksonya. Ada tumbal, ada korban, Iya. 3 bayi, Iya. dan belakangan sering diganggu oleh sosok anak kecil dan usahanya justru malah terganggu juga dan sekarang yang tadinya laris malah sepi. Iya, betul. Ya, anak ibu juga sering Terga- terganggu ya. Iya. Baik, malam hari ini benar-benar mau bersih dan lepas dari semuanya. Iya. First impression saya ini ya, kamu lebih tua dibandingin asli real 97 ya. Umurnya ya, Iya. dibandingkan umurnya. Saya nggak nyangka kalau si Eni itu tahun 97 gitu. Kalau kamu nggak bilang, mungkin orang akan menganggap kamu 34 atau 35. Iya. Sorry ya, gue harus ngomong apa adanya. Itu sih, saya mau tulis kata. Ini ada apa ya, Roy? Ada 3 tulisan mati mengelilingi meja ini dan sebuah lingkaran. Iya, jadi aku lihat Eni, saya manggil Eni aja ya karena lebih muda dari saya. Jadi Eni, saya ngerasa levelnya udah dalam banget. Kalau bermain dengan supernatural tuh udah terlalu kedalaman gitu, kayak bukan di dasar pantai lagi tapi udah di ombak ini di dalam. Terjerumusnya cukup jauh. Jauh sekali. Nah, kenapa saya menuliskan 3 tulisan mati. Ini sebenarnya adalah korban yang sudah Ditumbalkan. iya, a baby. Betul Mbak? Ini. Betul, Kak Roy. 3 baby yang baru lahir. Iya. Ya, paling enggak seminggu lah. Sebenarnya bisa masuk ke pasal ini loh, bisa Iya, terjerumus. penculikan. Ya itu sebenarnya. Saya ngerasa ya apa yang didapat dari Eni itu kayak uang jin dimakan setan. Jadi megangnya sementara aja. Cepet dapetnya. Cepet habis ya? Cepet habisnya gitu. Jadi plus Eni juga Roy ngerasa juga terlihat lebih nggak seger sih. Mudah-mudahan yang saya tahu kamu jujur ya, harus jujur banget. Karena saya bisa mencium orang yang bohong atau jujur. Itu sih. Dan berkaitan dengan apa yang saya tulis mati. One day, suatu saat nanti Eni pun yang akan bisa jadi korban ini. Karena ada hukum sosial yang akan maju duluan. Kedua, hukum karma. Dan yang paling serem lagi adalah teror makhluk gaib. Itu yang aku rasain. Teror itu tuh yang sudah dialami Yang juga. sekarang ya. sedang dialami saya. Seperti apa bentuk suara kata temu. Ya, Bentuk seperti terornya seperti apa? tangisan bayi, penampakan bayi, kayak seperti itu. Dan anak saya pun yang kena imbasnya. Anaknya kena imbasnya kan tadi. Coba kalau digantiin posisinya, anak kamu yang jadiin tumbal. Aduh. Pasti Nggak akan bisa lebih ngebayangin. kan? Secara logika kau numbalin anak yang tidak berdosa dan keluarganya mencari-cari tahu, bingung cara gimana dengan rasa biasa aja. Tapi apa itu jadi duit kan? Jadi kayak datang dan banyak uang gitu. Dan my logika adalah kenapa kalau gue ngorbanin bayi gue sendiri otomatis gue lebih kaya dari ini dong.
Ngerti kan maksud saya? Ngerti, tapi saya nggak sampai karena saya Oh, sayang sama masih anak-anak ada saya. jiwa kemanusiaannya dong ya. Nah, Tapi mengorbankan anak orang lain. Iya, makanya itu pertanyaan saya yang saya sampaikan agak kritis bahwa kamu tuh bisa ngorbanin anak orang, tapi anak sendiri nggak mau jadi korban, egois. Misalnya kalau bisa lebih jahat lagi ya, maksudnya ngapain orang anak gua aja korbanin, kan bisa tambah banyak duitnya. enggak, saya Itu ngorbanin pelajaran itu sih. semua demi anak-anak saya supaya dia tidak hidup susah seperti saya. Jalan yang instan. Jalan yang instan selalu akan mengambil langkah yang cepat juga. Bau ya. Iya, bau ya. Bau busuk. Bau Bau kayak- kayak ikan teri segitu. Barusan yang lewat depan aku banget. Iya, bau kayak Terasi. Anyir sih? gitu? Terasi Amis? campur apa sih? Dia amis udah gitu. mulai datang. Iya. Roh-roh bayi itu udah mulai Di sini datang. nih Roy. Di sini Dia yang selalu meneror Iya saya. bau sih memang. Dia diteror adalah konsekuensinya. Dia di penjara adalah konsekuensinya. Gitu. Ada hukum sosial juga ya. Dan saya ngerasa, saya nggak tahu ya apa yang telah terjadi itu. Ini sebenarnya kamu masih banyak ngumpetin dari saya. Kalau saya korek lagi lebih dalam pasti keluar lagi. Cuma solusinya di sini biar nggak diteror makhluk halus, kamu harus ngelakuin gebrakan nih terhadap bayi yang sudah dikorbankan. Saya ngeliat penonton di situ semua ya, bagaikan anak kecil gitu, dan suara tangisan bayi yang teriak di kuping saya. Ya, Kupingnya dia aku mulai sakit. nangis. Bayi itu mulai nangis. Oh, sering terdengar suara seperti ini? Sering banget. Bayi itu nangis. Entah siang, entah malam, saya selalu mendengar suara itu. Sebenarnya kalau udah kayak gitu tuh udah dikasih warning deh untuk berhenti dan stop sebenarnya. Tapi saya itu tetap ambisi. Kenapa ya mesti pakai gituan? Karena saya nggak mau anak-anak saya hidup susah seperti saya. Saya ingin anak-anak saya maju. Saya ingin anak-anak saya seperti anak-anak yang lain bisa mencicipi sekolah. Tapi ibu ngasih makan mereka dengan uang yang berasal dari setan, Bu. Itulah yang saya nggak habis pikir. Kenapa saya mau melakukan itu? Semua karena harta. Lagian si Mbak Eninya ini, si Eni, itu dia ngelakuin hal-hal Bawa lagi, kan? Ada lagi bau, Baunya makin muncul. tajam. Di sini kok di sini Iya. dia ya? Gue di sini dan Mbak Eni Karena dia sendiri. minta tolong sama Karoy, bayi-bayi itu. Iya, karena aku pecinta bayi juga, pecinta anak-anak kan. Jadi, ya saya ngerasa kecewa lah dengan adanya seperti ini. Bau busuk ya? Bu Eni ini masih bisa lepas nggak sih? Oh, oke. Masih bisa. Masih bisa lepas gak dari gini-ginian? Sebenarnya masih sih. Dan belum ada kata terlambat loh kalau sekarang-sekarang. Tapi nggak tahu lagi kalau udah ke depannya kamu udah ketangkep, bisa bahaya. Saya ngeliat di sini lebih dari ketangkep adalah teror secara moral sih. Diteror, dihantuin, di shocking terapi gitu. Terus saya ngeliat ada hukum karmanya, dia jualan apapun nggak laris. Mulai mencoba itu, Ya, bener. bener ya? Iya. Saya kemarin udah sempat berhenti dan saya mencoba lagi, hasilnya nol. Baik, Mbak ini bawa sesuatu nggak hari ini yang bisa saya cium dan saya lihat? Bawa. Apa itu? Silakan. Kalau ada memang bawa. Oh, dia ada jimat juga ya, Roy. Kamu lihat. Menyeramkan sekali ya. Dan pegangannya dia itu. Bau kan? I smell bag. Ya. Oke, bau apa? Aku nggak pernah nyium ini sih sebelumnya. Tajam ya? Tajam banget. Tapi datang terus Hilang hilang gitu. datang, hilang gitu. Kayak lewat-lewat depan gitu, lari-larian. Aku berarti di sebelah sini. Udah 2 kali. Bau banget sih. Asli. Bayi-bayi itu ya, Roy, yang sini. Oh my god, aku ngeliat sesuatu yang aneh lagi. Kau ngeliat aneh? Apa? Ada yang aneh, apa, Roy? Nggak apa deh. Oke.
Saya minta glove ya. Gloves. Ini umur berapa waktu dibawa Aksan? Ada yang umur 2 minggu setelah lahir. Ada yang sebulan. Ada yang 3 minggu. Culik. Iya. Thank you, Kak. Tidak minta Orang-orang yang saya kenal, yang saya culik. gunting atau hemat. Saya Anaknya. minta ini dong. Nggak pernah ada yang tahu, nggak ketahuan. Enggak, karena waktu anaknya hilang, saya ikut mencoba cari. Alibi ya. Bikin satu. Saya ngeliat kalau di kepala saya sih terus dia gitu yang nggak kepake dibuang gitu. Tapi saya buang, kamu buang beberapa, kamu buang nggak? Enggak, soalnya kita udah dikirim seperti itu oleh orang pintar itu. Ini loh. Jadi ini hasilnya. bawa nih, serahin aja orang pintar ya. Saya serahin. Ini Udah loh. nggak ada babi bu bebo, besok udah jadi tuh. Iya. Ini sih saya ngeliat nggak ada kemanusiaannya sama sekali. Dan saya yakin yang pelakunya juga dia itu melakukan hal yang kayak gitu, bikin anak bayi ini meninggal demi kekuatannya dia sendiri. Oh, biar tambah Supaya ini. biar tambah powerful. Iya, biar tambah tambah kuat. powerful. Lebih sakti lah. Iya, bisa tidak segala macam. Oh, kebayang nggak kalau ini anak ibu sendiri? Aduh. Iya. Makanya juga saya ngerasa dia juga mbak ininya agak-agak ini sih dong soalnya yang disuruh kamu ikutin aja. Padahal sebenarnya kenyataannya adalah si sang dukun tersebut juga pengen powerful. Oh, buat si dukunnya juga ya? Tapi dia nggak tahu tentang ini. Saya Makanya tidak tahu. laris. Saya dagangan saya yang penting laris. Saya dapat uang banyak. Ada Pandang orang konsekuensi. bagus. Ibu nyadar nggak ini disaksiin orang banyak tayangan ini? Saya Apa sadar. resikonya ibu nyadar? Saya sadar. Saya hanya ingin keluar dari jebakan ini. Siapa tahu ada keluarganya yang menonton. Saya minta maaf banget. Udah masuk penjara kalau misalnya. Insya Allah kuat. Jadi apapun resikonya ibu siap untuk tanggung ya? Siap. Iya, Yang soal penting jawab ya. anak saya tidak dapat gangguan lagi dan penyakitnya akan pulih. Kalaupun harus berurusan dengan hukum penjara, Iya. Siap. ibu siap bertanggung jawab ya? Siap. bau Kan sekarang dekat Roy ya. ya. Jadi selfie. Dia gimana Roy kondisi bayi-bayi ini yang kamu lihat mereka seperti apa? Belum tenang gitu kayaknya. Masih. Bau yang kayak muncul, kayak hilang, muncul. Ada di sini, main-main di sini. Itu kok ada air ya? Ini bakso yang saya bikin yang sebulan lalu saya simpan dalam kulkas. Hah? Kulkas. Aduh. Sisa bakso buatan saya. Boleh saya lihat kah? Jangan pegang yang baik. Itu air apa? Cuma saya campur sedikit saus. Cuma dicampur Sedikit saus. saus. Ya ini, waduh saya ngeliat bayi-bayi yang di belakang kamu semuanya pada ngerengek nangis gitu loh. Ini udah datang lagi sebenarnya makhluk halusnya. Ini kayak dia mau nunjukin eksistensinya mereka gitu. Iya, mereka mau nunjukin diri ini itu. Ini loh saya yang buat laris loh. Ini loh. Oh jadi Kenapa? sebenarnya waktu dia usahanya laris itu dibantu sama makhluk-makhluk gaib juga, makhluk-makhluk halus juga. Saya ngeliat ada pocong, terus saya ngeliat ada kuntilanak juga, ketawa-tawa. Tapi lucunya pas di bawah, di situ rame sih. Ya pas dimakan di rumah biasa aja ya. Kok bisa gitu ya? Iya kan? Iya. Banyak yang bilang komplain gitu ya. Banyak yang ngomong seperti itu. Cuma Banyak saya ngomong bilang mungkin udah dingin rasanya jadi nggak enak. Iya, kamu pinter ngomong untuk berdalih sih ya. Saya coba. Ya, angkat Jangan deh. Bayu. Enggak, maksudnya mau diangkat dikasih tahu. Nggak dimakan sih. Iya. Hammer, where's the hammer? Si nggak mau makan bakso. Hah? Si nggak mau makan bakso. Oh iya. Ini sausnya. Tapi saus saya nggak seperti itu seperti darah.
Iya. Itu seperti darah. Kok saus mungkin begini gitu? Enggak, saus saya warnanya kuning. Itu kenapa tiba-tiba jadi darah? Karena magic kamu kuat kali ya, jadi berubah. Saya nggak tahu. Bau banget. Ih, bau ih. Minta tisu deh, saya mau coba belah baksonya, nggak apa ya, Roy? Minta glove dong. Minta glove juga. Ya, tisu. Ini yang biasa ibu kasih ke pelanggan-pelanggannya, ibu. Iya, saya biasa bikin banyak, saya taruh di kulkas. Makin banyak taruh kulkas. Karena saya juga campur, biar awet. Nah, ini jadi hantu loh. Anak ambar namanya. Jadinya kayak anak-anak yang menjadi hantu tapi bingung mau kemana. Masih berkutat di dunianya sendiri. Iya. Makanya teror nih. Iya, kadang anak saya tuh suka lihat, dia bilang, "Bu, ada anak kecil ngajak saya main loh, depan rumah banyak." Gitu. Banyak. Iya, Mau saya yang buka atau Bayu? Oh, Terserah. Kamu mau pakai apa? enggak sih, mau cuma ngebelah doang. Oke. Ngebelah. Oh. Iya, aku takut soalnya. Itu enggak. Iu. Iya. Darah. Marah gitu. Kok ada darahnya? Ya ampun. Bau lagi ya. Oh, bau. Coba saya lihat ya, Bay. Aduh, baunya bau gini ya. Kok Emang ada gini aja ya? baunya? Ibu nggak pernah, sebelumnya nggak pernah ada darah seperti itu di baksonya? enggak, karena saya cuma menjual, tidak memakan. Sini darahnya ada di sini sih. Saya mau coba lihat ya. Ini apa lagi? Kok ada gini-giniannya? Iya. Ini kayak semacam Ih, belatung. Ih. ini sih udah nggak bisa sih. Kamu harus benar bersihin ini. Hantu-hantu tersebut bakalan bisa ini apa? Tuh. Ini ada yang aduh baunya kayak gini ya Tuhan. Ih, hancur. Ada darahnya. Iya. Ibu selama ini pernah ada pelanggan komplain? Enggak ada. Enggak ada. Mereka enak-enak aja makannya. Enak makan, cuma dia bilang, kok ada bayi gitu, ada suara bayi kalau lagi makan. Mungkin secara kasat mata nggak kelihatan gitu kali, Bay ya. Pada realitanya, Ada makhluk-makhluk lain yang di situ. iya mungkin kalau pelanggan yang datang ya makan kayak biasa aja. Padahal sebetulnya wujud aslinya begini kan. Iya. Iya. Iya kan? Mereka nggak ngelihat ini, Iya. makan-makan aja gitu. Ada yang ada darahnya. Kau mencium ada apa, Roy? Saya lihat satu persatu. Ada yang uletnya. Ih, bau banget ya. Ini sebulan katanya. Apanya? Saya simpan di freezer, biasanya juga memang seperti itu. Apa itu? Tuh. Tuh darah lagi tuh. Ini coba lihat. Dia bisa begitu ya, keluar darah nggak ada. Hey! Oh my god. Keluar loh. Darahnya masih. Lihat nih. Tuh. Ini sih udah. Tuh lihat deh, magicnya. Ini kamu harus kirim-kirim doa pada yang sudah nggak ada ini. Tuh ya ampun. Darahnya masih ada nih. Pelanggan-pelanggannya nggak pernah tahu ya. Ya ampun. Terus di ininya, di foto ininya ada darahnya lagi. Aduh, tetesan darahnya. Tetesan darah. Maaf ya Bu ya, saya bukannya Iya. bukannya jaksa atau apa atau orang yang
Apa? Roy kok. Bukan. Oke. Saya tidak mau mengadili atau apa. Saya serahkan kepada masyarakat aja yang menilai gitu loh. Bahwa saya sih, berdaya opini saya menemukan secara langsung gitu, saya ngeliat gitu. Dan menurut saya itu salah gitu. Jadi teror-terornya tuh penonton ada yang bolong satu, lihat teh. Aneh, nggak biasanya itu bolong satu di situ. Dari satu tempat duduk yang bolong itu, aku tuh yakin ada yang duduk di situ? Iya, gitu. Dengar ya. Oke. Ini supaya Ada dia suara bayi bisa- nangis. Iya. Tambah Iya. kencang. Dia minta tolong. Iya sih. Tolong, dia akan mengganggu anak-anak saya. Tolong saya karena itu anak saya. Dia akan mengganggu anak-anak saya. Bu, kalau ada orang lain yang menggunakan anak ibu untuk begini-beginian gimana, Bu? Saya minta Kalau maaf. malu-malu gitu minta anak ibu sebagai tumbalnya gimana sekarang? Saya nggak mau, saya nggak rela. Oke, ini deh. Saya nggak tahu tolong. Saya sih tidak bisa menghakimi orang dengan saya sendiri. Saya juga nggak bisa ngejudge orang ini salah, kamu iblis dan sebagainya. Sebenarnya juga masih ada sisi kebaikan Ibu Eninya. Dia masih mikirin anaknya. Kalau misalnya Ibu Eninya udah gila banget, anaknya ditumbalin. Iya. Nah, ini kan berbanding terbalik nih. Dia masih mikirin anaknya supaya nggak kena. Itu aja udah langkahnya. Sebenarnya saya hormati. Sampai dia ketakutan kayak gini. Itu kan udah nyesel gitu. Dan sekarang dia mau makhluk-makhluk yang ada karena penglaris yang dia punya itu lepas. Masih bisa lepas, Ros. Masih bisa lepas. Gimana caranya? Saya kita minta, bersihin dia? apakah saya boleh minta rambut kamu sebagian? Mulai apapun saya lakukan, yang penting saya terbebas dari itu. Nggak perlu apa, Ros? Gunting ya? Gunting dan metano. Minta gunting dong, kita mau bakar. Mau dibakar? Iya, mau dibakar. Terus sama mangkok. Ngomong yang ada itunya. Kenapa kamu cium sesuatu lagi? Iya, Sebelah mana, Ros? datang dan pergi. Sebelah penonton ini sih. Aku Itu jangan takut ya, udah yuk. Ibu Eni tenang ya, Ibu Eni ya. Mohon maaf ya Bu Eni, saya harus mengunting sebagian. Sampel rambut di sini. Sabar ya Ibu. Ini Roy lagi coba untuk melakukan cleansing supaya makhluk-makhluk itu benar-benar bisa lepas. Tenang ya Ibu ya, tenang ya. Tarik nafas. Tenang. Selfie kalau bisa. Ya. Semangat buat ibunya. Tenang ya. Oh, sebagai sama-sama perempuan, gimana kalau anaknya? Roy, bentar dulu. Gitu. Masuk ya. Aku pribadi sih prihatin banget ya Roy ya. Jadi, duh bau banget Roy. Iya, oh ya. Mau pakai itu gak?
Sebetulnya sih niatnya ada baiknya juga gitu ya Roy ya. Demi anak gitu, tapi jalannya yang salah. Ayo, nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Ayo, nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu, Ibu. Ibu. Jangan sampai nanti malam-malam dia nggak pergi tapi malah masuk dalam badan. Fokus, ikhlasin semua. Apapun yang terjadi, kita coba bersihin. Ya, kita semua bantu Kita ya. pasrah ya. Tarik nafas ibunya. Ya, tarik. Ya, keluarin pelan-pelan ya. Oke. Oke. Relax, relax. Nah, apinya tambah besar loh. Oh iya, Roy. Bau busuk, bau anyir. Roy, kamu lihat ibunya gimana? Ibunya dia tuh bergumul sama mental dia gitu, rasa bersalah, pengen jadi masuk ke Semuanya histeria. Jadi histeris dia. Iya, histeris. Jadi kayak panik attack iya, takut anaknya iya, diambil terus takut kesalahan dia ngerasa bersalah gitu tuh iya. jadinya. Semuanya kumpul di Semua kepalanya, kumpul jadi diliatin panik semua. panik attack sama histeria over histeri. Ya, jadi ini yang saya bilang dia udah nyesel, dia sedih. Gimana perbaikinya? Gak bisa baikin. Dia takut juga dengan hukum. Kasian loh nih ibu ini. Tapi sekarang sebenarnya makhluk-makhluk yang lain udah lepas. Dia takut banget sama aku bakar kayak api. Tisu basah dong. Ya itu awet ya. Tisu basah. Iya. Ayo, oke. It's okay. Ini boleh dia udah berhenti. Kita boleh matiin aja. Tapi nggak bisa pakai apar ini. Apar saya nggak bisa. Iya benar. Coba dimatiin deh. Ini udah ibunya udah tenang. Ibunya udah tenang. Ibunya udah tenang. Oke, udah kayaknya. Ya. Kita Ya. matiin apinya. Udah gosong semua baksonya. Artinya udah nggak ada ikatan lagi dengan makhluk-makhluk astral, pocong, kuntilanaknya udah nggak ada lagi ya. Jadi tenang aja gitu. Ibunya melakukan kesalahan, tapi ada penyesalan, pasti tuh ada pintu maaf kebuka lah. Dari yang di atas juga pasti ada. Nah, Iya. yang penting bertobat. Iya. Saya sih sama juga kayak Bayu, yang penting bertobat. Iya. Yang di atas pasti kasih. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. dia beri maaf dan diberi ampun Iya. ya Bu. Berat soalnya kasus ini. Iya. Iya. Ini boleh diambil. Gak bisa. Ini pakai yang Gak basah. bisa, nggak mungkin. Hati-hati. Ya nggak bisa deh. Oke. Ya, Ibu maju lagi. Aduh. Ibu udah tenang? Agak tenang sedikit. Intinya saya tadi udah mengebakar rambutnya ibunya di atas baksonya. Saya udah buang bunga-bunganya buat ritual, udah saya cleansing. Ya, mudah-mudahan nih hari ini adalah babak baru si Ibu Eni melakukan hal-hal yang baik ke depannya.
Jadi kalau misalnya ketemu ada yang bayi-bayi terlantar, nggak ada ibunya, Apa itu? Coba dimatiin. bantu sebisanya gitu. Kalau misalnya mereka kekurangan gitu. Iya, itu. Pokoknya berhubungan dengan anak kecil, sayangin mereka siapapun anaknya mereka. Itu sih tugas yang berat mulai dari sekarang. Karena kamu harus ngumpulin jutaan kebaikan, yang bukan jutaan lagi, banyak kebaikan untuk nebus dosa ya, karma buruk ini. Ya. Ya, Ibu sendiri juga menyadar kan kalau yang ibu lakukan tuh, nggak benar. aduh, Iya, sadar salah. bener-bener keji banget bu. Ya. Beneran. Anak bayi loh. Tapi menurut Bayu dia keji. Tapi menurut Iya. Bayu Bayu maafin dia gak? Saya parents. saya punya anak bu, dan saya bisa membayangkan orang tua dari anak-anak yang ibu ambil. Begitu bayinya kehilangan nyawa, padahal orang tuanya selama 9 bulan punya pengharapan yang begitu besar untuk anak-anak mereka, tapi ibu malah tumbalkan buat kepentingan ibu sendiri. Tapi saya nggak punya hak untuk menghakimi Iya, ibu sama. sih. Ya kita nggak akan menghakimi ibu, tapi yang jelas mudah-mudahan dengan ibu datang ke sini, mudah-mudahan ibu diampuni segala dosa dan khilafnya. Ya. Iya, Mas. Saya cuma berharap yang terbaik. Mudah-mudahan setelah dari sini ibu benar-benar bisa melepas semuanya, dan ya mudah-mudahan anak ibu baik-baik aja. Itu Mudah-mudahan. ya, harapan kami. Tapi itu baru mudah-mudahan ya. Ya, Nah, kita nggak bisa kontrol kapan datangnya pembayaran hutang karma atau tidak. ya. Ibu mendekat aja kepada Yang Maha Kuasa. Ibu boleh meninggalkan studio. Terima kasih, selamat malam. Ini boleh dibawa, Bu, fotonya. Semakin sering seseorang berbuat jahat, maka semakin keruh jiwanya. Rasa sakit dan penderitaan korban akan menjadi penggerak kekuatan semesta untuk menimpakan hal yang setimpal padanya. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku menggunakan ilmu pelet untuk menjadi simpanan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Mai. Selamat malam, Mai. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Pekerjaan saya sebagai pegawai kafe. Pegawai kafe. 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 Iya. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Tentang perjalanan hidup saya. Seperti apa? Saya seorang pelakor. Dan saya seorang simpanan pengusaha yang sangat kaya raya. Oke. Si pengusaha ini adalah tamu di kafe saya. Saya udah buat si pengusaha itu benci dan lupa sama istrinya, agar semua yang saya inginkan dia turuti. Saya udah bisa membelikan orang tua saya mobil, rumah, sawah. Tapi kenapa ya? Semua yang saya punya kayak yang nggak ada manfaatnya gitu. Apa karena saya karma? Karena saya di sini punya pacar lagi selain si pengusaha itu yang seumuran dengan saya. Oke, jadi Anda mengambil suami orang sebagai Iya. pasangan Anda. Iya, Lalu Anda mendapatkan uang. iya.
Lalu uang itu dibelikan berbagai macam hal, Iya. tapi terasa tidak ada manfaatnya. Hmm. Bagaimana caranya untuk mengambil hati laki-laki ini? Saya memasang susuk di bibir saya agar semua perkataan saya diturutin semua Di sebelah laki-laki. mana? Di bibir saya. Oh, bibir. Iya. Oke. Baik, hanya susu. Saya juga saya pernah ngedukun. Dan kata dukun itu, saya harus mengumpulkan dari semua laki-laki yang berhubungan dengan saya. Oh, jadi bukan cuma satu orang. Beberapa, Korbannya ada banyak. iya. Dan rata-rata mereka sudah berkeluarga. Ada yang berkeluarga sama yang belum juga ada. Jadi Anda kumpulkan. Iya. Bagaimana caranya? Ya saya melakukan sama dia. Saya bawa ke orang pintar. Saya tunggu jampe-jampe dari orang pintar itu sampai itu dikasih lagi sama saya. Jam 12 malam saya pakai untuk masker di muka. Saya juga minum itu. Oke. Dan saya juga masukin itu dalam kopi dia. Kopi. Iya, Dia yang minum. iya. Dan setelah itu mereka tergila-gila sama kamu. Iya. Dan dia juga ketagihan gitu sama saya setelah saya lakuin semua itu. Dia juga ketagihan sama saya. Sudah lama kamu lakukan ini? Sekitar 5 tahun lah. Hah? 5 tahun. Cukup lama ya? Iya. Apa tujuan kamu datang ke Menembus Mata Batin? Saya lelah. Saya seperti ini. Saya ingin lebih baik dari sekarang. Apa yang bikin tiba-tiba berubah pikiran untuk meninggalkan ini semua? Ada pengalaman yang aneh kah? Pertama saya kan kasihan sama orang tua saya. Saya begini, pasti kan ada omongan gak enak dari tetangga. Saya suka berpikir kenapa saya kayak gini. Tapi di sisi lain saya butuh semua fasilitas yang saya jalani sekarang buat ngidupin semua keluarga saya di kampung. Saya udah capek, tapi gimana ya? Saya kayak yang gak bisa lepas dari kehidupan saya sekarang. Tapi saya pengen lebih jauh, lebih baik dari sekarang gitu. Jadi dari kamunya sendiri sebenarnya pengen meninggalkan apa yang dilakukan sekarang. Iya, Meninggalkan semua kehidupan yang dijalanin. iya, Termasuk semua uang, kemewahan, fasilitas. iya. Saya pengen ngejalanin apa yang saya sekarang udah dapat itu. Saya jalanin di kampung saya. Saya berhenti kerjaan yang sekarang. Saya tinggal di kampung saya buka toko atau apa gitu. Yang menurut saya itu baik untuk keluarga saya. Jadi mesti mau cari usaha yang lebih halal. Iya. Baik. Kami akan mengajak Anda, Mai, untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mai lahir di tanggal 13 Juli 1995. Sosok yang teguh namun tidak kuasa menahan harta duniawi. Ia bisa menjadikan segala cara untuk mendapatkan semua keinginannya. Saya melihat sebuah hati berwarna hitam dan retak. Saya bisa mengartikan bahwa hati yang hitam retak tersebut
menandakan kebencian dan dendam di lubuk hati Mai. Saya mencium ada rahasia terbesar yang sedang Mai sembunyikan. Entah kenapa saya melihat sosok perempuan berwajah hancur dan warna merah hancur lebur. Selamat malam, Roy. Ya, silakan duduk semua. Mai, tanggal 13 bulan 7, 1995. Iya. Mai melakukan pelet pada para lelaki yang kebanyakan mereka sudah berkeluarga Iya. dan caranya adalah Ada lagi. dengan menggunakan mereka. Diambil, dibawa ke dukun, diguna-guna, Iya. lalu mereka tergila-gila kepada Mai. Iya. Saat ini sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan itu keliru dan ingin lepas untuk kembali ke jalan yang benar dan ingin usaha yang lebih halal. Gitu Iya. ya. Saya agak terkaget-kaget ketika dengar kata Iya. itu dicocolin gitu. Diambil sama dia, dibawa ke dukun, terus yaitu dituang ke kopi laki-laki itu. Di masker dulu. Lalu Bikin sama Di masker juga. kamu di masker ya. Iya. Diolesin ke wajah sama diminum. Kamu minum juga? Iya. Iya, saya kayak gimana ya? Saya ngeliat ada penampakan makhluk halus di sini. Selain daripada, jadi gini, yang Mbak Mai lakukan, ternyata mengundang roh jahat untuk berkumpul karena isi badannya itu kayak goa, enak banget, bisa dimasukin pikiran-pikiran negatif dan Mai sendiri udah hancur dalamnya karena kan udah masukin jadi kayak kotor, nggak suci. Aku nggak tahu deh bahasanya kayak gimana. Iya, jadi Iya. ya emang udah rusak dalamnya kena kotoran-kotoran itu. Kotoran-kotoran tuh gitu, jadi kan nggak cuma satu cowok, jadi 2, 3. Iya, Bikin energi negatif. Orang tuh ya, kita ada yang positif, ada yang negatif bawaannya. Apalagi misalnya ini udah tuh urusannya. Kalau yang kamu lihat energinya Maya ini seperti apa? Negatif, jujur kamu 95 ya bahkan? Iya. Iya, ya gitu katanya pakai awet muda, but itu nggak ini sih. Nggak benar ya, Roy ya. 95 ke 33, berarti dia 22. Jadi Mbak Maya ini bisa dibilang sebagai pelakor Iya, pelakor, dan dia lebih nyaman hidupnya sebagai pelakor kan? karena mendapatkan uang. Saya lihat ada bentuk-bentuk wajah abstrak di kepala saya. Kayaknya ini Maya diikutin terus deh sama makhluk gaib yang kamu puja atau apa itu, di worship gitu, bener-bener dipuja. Kemana-mana selalu ngikutin Maya, itu yang saya lihat. Kamu sendiri pernah melihat Iya. nggak sosok Iya. yang menyeramkan gitu? Iya. Pernah. Apa aja coba? Sosok wanita, anak kecil, sama pocong itu. Yang saya lihat juga gitu sih. Ada wanita panjang. Dia yang kayak menikmati ketika kamu menghirup saripati. Ini sebenarnya yang minum yang makhluk ini ya, Roy? Iya, dia digerakin sama makhluk-makhluk halus untuk mereka nih yang suka. Kan aku pernah bilang ya, dulu saya sering bilang kalau pembalut segala macam harus dibungkus yang rapi biar tidak dijilat sama makhluk halus gitu kan. Nah ini si makhluk-makhluk ini gunain tubuh Mai nih sekarang untuk melancarkan dia untuk super power gitu dengan sperm. Dia denger apa kayak
Dia tuh kayak nggak menyantol sih. Nggak kepikiran, yang penting adalah dia dapat uang, laki-laki tergila sama dia. Tapi dengan minum makhluk-makhluk ini jadi tambah kuat sebenarnya. Ya iyalah pasti, badannya kalau kotor ya. Orang kan ada laki-laki yang suka apa gitu kan. Bau lagi, Roy. Iya, makanya bau lagi kan. Bau lagi. Jadi ya aku cuma bisa bilang, kamu kalau bisa coba untuk tidak sih. Nah, saya ngeliat masih sih tindakan itu. Masih ya. Masih. Bau banget, Roy. Iya, Kamu bisa bau banget. merasakan kehadiran makhluk yang kamu gambar ini di tengah kita, Ran. Saya merasakan sih kehadiran makhluk ini ada di dalam studio kita. Dan dia mau masuk ke sini, tapi di sini tuh kayak masih terang studionya. Mungkin kalau diredam dikit akan muncul Mai yang berbeda seperti itu. Jujur saya lihat Mai kok kosong ya matanya. Lagi mikirin apa sih? Saya pengen benar-benar berubah gitu. Pengen jadi yang lebih baik dari yang sekarang. Pasti bisa dong. Keluarga kamu tahu nggak apa yang kamu lakuin? Nggak tahu, Kamu mendapatkan uang dari mana mereka tahu? nggak tahu, Dari siapa mereka tahu? nggak tahu. Taunya dari Taunya- hasil pekerjaan kamu. Iya, Dan mereka taunya kamu bekerja di? di salah satu toko. Nggak jujur ini ya. Oke, ada sesuatu yang dibawakah Mai? Kamu bawa sesuatu? Iya, ambil ya. Apa itu di kertas? Ini. Ada kertas di dalam sana? Ini uang. Oh, apa yang kamu bawa? Silakan diambil. Kamu merasakan bau lagi ya, Selma? Bau lagi. Boleh nggak sih? Kayak tadi kayak apa? Amis, anyer gitu loh. Amis terus kayak bau kayak terasi busuk gitu loh. Tuh. Tuh. Tapi nggak sampai ganggu gitu ya. Nggak ganggu. Nggak Kalau keganggu. gitu- Attack people, nggak menyerang bintang tamu. Gitu, gue ngerasa dua bintang tamu, bintang tamu partisipan nggak nyerang. Nggak nyerang sih. Cuman justru yang nyerang yang lain-lainnya, makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya itu. Kayak tadi tuh makhluk yang sebelumnya nyerang partisipan kita sampai dia Iya. teriak segala macam, kelihatan semuanya rasa bersalah makhluk lain. Yang ini sih nggak tahu ya, dia ada makhluk ini yang ikutin ya. Ram. Ada yang makhluk ini, saking dia sering melakukan ritualnya, makhluk halus semakin suka. Tapi tadi aku sempat pusing sih yang pas waktu yang pertama. Terasa berat Itu banget. Pusing banget. Oke. Kamu kenapa gemeteran? Tahu. Rin, tenangin dulu dirinya ya. Kita ya, Roy akan coba untuk bantu. Tapi kamunya harus bener-bener niat. Emang bener-bener bulat gitu tekadnya. Kuat niatnya. Ya. Apa yang kamu rasain? Tuh, Roy. Gue lagi ya? Masih? Masih ya. Ini lebih kencang dari yang awal tadi. Kalau makhluk halus itu kalau mau datang biasanya ngeluarin bau dulu. Baru kedubrak gitu. Benturkan energi. Saya penasaran deh, apa isi dalamnya hitam-hitam itu? Ini baunya iya. Bau ya? Kencang. Bau banget. Dan lebih sering dari yang tadi. Iya. Ah. Ini lebih kencang sih bau. Iya. Gak apa-apa sih. Saya coba untuk bertahan ya, tapi kalau saya nggak kuat saya akan bilang. Jangan pusing aja. Boleh dibuka kah? Kenapa kamu gemeteran kosong kok gitu ya? Jujur deh sama saya tuh nggak bisa dibohongin deh. Nggak Kayak suka yang- dibohongin maksudnya. Kalau Kayak yang ada yang mau ini gitu. Apa? Kayak yang mau datang. ya kalau mau ada makhluk halus yang datang, kamu buka cakra kamu untuk silakan datang. Gitu. Saya nyerah dan serahin aja. Siapa tahu makhluk halusnya udah
empet sama si Maya, gue mau masukin nih supaya gue mau ngomong sama Roy Kiyoshi. Kalau Maya udah nggak usah minum misalnya ada yang baik jinnya. Ya kita kan nggak pernah tahu ada yang mungkin leluhur atau apa yang pengen masuk. Kasih tahu Maya supaya jangan lakuin ini itu gitu kan. Ambil dari sisi yang lain. Nah sekarang boleh dibuka itu apa ya? Kok sampai banyak gitu sih? Aku nggak bisa lihat, Roy. Itu Iya. Itu dua-duanya Iya. Yang ini udah seminggu, kalau yang ini baru. oke. Oh, ini masuk refrigerator, masuk di kulkas gitu. Masuk kulkas. Iya. Jadi gini, biar saya clear, ketika masuk lalu kemudian tidak di dalam, kemudian dicabut di luar dan kamu tadahin. Iya. Oke. Jadi once dia udah mau dia harus sediain itunya, botolnya gitu. Iya. Jadi udah buru-buru dan segala. Effort ya. Lumayan niat. Jadi tapi bagi sebagian orang ya, ini menurut saya freak gitu deh. Asli. Weird. Iya. Anda tadi bilang diapain? Berjadiin masker dan diminum. Iya. Dicampurkan dengan kopi juga. Kalau yang kamu pakai Masker sama diminum. seperti apa sih makanya? Ya, saya oleskan ke wajah saya, lalu saya minum, dan itu pada jam 12 malam. Apa? Pada jam 12 malam. Tapi dibacain itu kan? Udah dibacain sama orang pintar kan. Tinggal pakai aja. Ini beneran? Iya. Ada yang mau ngebuktiin nggak? Oh. I think I want to try maybe I don't know. Kamu lah, Pak. I'll try that one. What? Tapi oke. Kamu ngeliat sama Oh my god. Saya minta glove deh. ada yang mau ngebuktiin nggak kalau ini Sama minum ya ntar. Aku minta air. Oke. aduh. Really, Roy? Ya, I don't know. I'm not sure, tapi kita lakuin. Yakin. Kayak yakin sih. Tapi kita let's do something crazy. Ini kalau yang jimat ini apa? Yang kain ini? Itu gunanya buat penjaga saya. Isinya apa? Isinya udah ada baca-baca mantra-mantra gitu. Mantra-mantra. Pernah Iya. dibuka? Pernah lihat isinya seperti apa? Gak boleh. Nggak Udah boleh? Tinggal pegang aja. Selama ini kamu bawa? Iya. Gue pegangan di mana? saya di sini. Dikantongin. Kadang Dan di tas. dikantongin saat bertemu dengan pria Iya. yang mau kamu... Di mana-mana, kemana-mana saya kantongin. Ya, Ini yang aku pinjam tempat duduk ya, Pak. Terus paku. Oh, pakunya masih di sini. kayak sih. Praktekinnya gimana ya? Yang buat masker mana yang ini masih baru buat Iya, it's a belum fresh from the oven. Ini boleh buka? Apa dijahit? harusnya ini jangan dibuka. Oh, harusnya ini tidak boleh dibuka. Iya. Ada Kenapa? mantra-mantranya. Ada katanya. mantra-mantranya emang kayak gitu, gak boleh dibuka. Tapi katanya mau datang ke sini mau ngapain? Mau minta
Pencerahan, advice atau mau show? Mau sharing? advice, mau lepas sebenarnya Mau dari lepas. semuanya. Kalau lepas ya bukain dong. Mau selesai dari nggak tahu entah dia ada perjanjian apa dengan peletnya karena dia pernah pasang susuk juga ya Ya di bibir ya. di bibir. Emang manjur ini ketika udah pakai pelet-pelet begini, kamu ngerasa banyak cowok yang manjur? Selama ini iya. Mister. Manjur gitu. Udah 5 tahun. Roy. Jadi mukanya crack aja gitu. Aku nggak tahu, just like this one. Atau itu Oke, dia nggak usah mau dibuka, buka. nanti It's aja. okay. Oke. Bingung ini. Boleh saya cium nggak? Roy. Oh my god. Itu rasanya, Oh, that's really bad. Iya. ini Tapi masih sanggup. dia kau masih Really stop there. masih kuat. Coba saya. Udah. Udah tisu lagi tisu. Tisu. Oh my god. Kak, Roy. Setelah dia minum tadi, Tadi saya minum apa ya? iya. Kamu Mau tahu gak rasanya kayak gimana? enggak sih, tapi penasaran pengen tahu. Oke. Jadi kayak iya lengket, terus bau dikit, bau. Tadi aku lihat saya, Amis anjir. Aduh, Roy. iya, covered semua ada. Agak ya itu sih rasanya sih susah deskripsiin, tapi detailnya bau. Jadi kayak, Tapi dia minumnya biasa-biasa aja. Yang kamu lihat gimana? Mukanya kayak berubah. iya main nangis soalnya. Oh, Kenapa main nangis? Mai kenapa? Ceritain Mai. Yang kamu lihat apa, Roy? Setelah dia minum ini kok tiba-tiba kayak dia kesedihan. Dia sebenarnya udah ngerasa kalau itu aneh ya yang dia lakuin ya. Dia mungkin baru sekali ngelihat orang juga, ngelihat orang minum itu. Dia ngelihat yang dia lakuin tuh seperti itu. Jadi kayak mirroring gitu. Mirroring jadi Jadi dia kayak ngelihat kaca. Gimana anehnya kasih orang masih di ngelakuin sini. itu. Ya, Roy. I feel like, oh my god. Kasian kalau Mai terus-terusan kayak gini. Mai kan masih muda ya, tahun 95 loh. Ya Kan makanya. 23. Baru 23. 23. Itu. Ditutup aja kali, bye. Gak tahu ini dia mau Dilarang. pakai masker kali. Oh, ditutup aja kali. Ya tetap pakai tisu biar nggak bau. Mau di. Kamu Itu kenapa? biasa Mai sperma. kenapa sedih? Apa yang sedih? Ngeliat ya anehnya orang bener. Itu kamu, Mai. Oh, Ini Masih ada satu gelas lagi tuh. mau diapain biasa? Masker. Kita bisa ngelihat. Baik, saya minta apa namanya kuas bersih Roy. dan gloves. Tapi saya perlunya
ini aja sih, Puas aja. kuas aja. Ini udah sering ya dilakuin? Udah sering. Sing. Mau menerima tantangan terakhir ya? Kalau nggak kamu buang aja. Gitu. Tapi jangan kena orang. Aku pengen dia tuh gini, dia ngelihat. Jadi dia itu ngelihat proyeksi diri, mirroring gitu. Jadi kayak, oh gue tuh kayak gitu. Ternyata gue aneh ya. Terus saya pengen keluar dari lingkungan ini. Jadi kok kayak gini. Gitu. Banyak banget ajian-ajiannya. Ini yang seminggu. Iya. Oh, ini nggak bisa. Iya. Mesti pakai ini. Karena dia udah seminggu. Jadi dia tuh Udah cair ya? cair. Iya. Biasa masukin kulkas. Dia nggak bisa. Jadi udah kayak gitu. Iya. Saya minta air untuk buat cleansing aja deh. Udah seminggu aja cara gitu ya. Iya. Get this one. Udah dong. Jangan diminum lagi. Enggak. Aku nggak mau minum. Kamu perlu apa untuk cleansing? Saya perlu air aja. Air aja. Ini kamu minum ini dulu. Nah, bau. Keluarin aja kalau misalnya ada yang mau dikeluarin mbaknya. Mbak Mai. Mbak Mai, Mbak Mai. kok ada darah gitu, Roy? Iya, di kepalanya ada kayak muncul. Aduh, Mbak Mai. Gitu. Bangun, Mbak Mai. Mbak. Mbak, Bangun, Mbak Mai. Jangan diturutin. Ambil air. Mbak Mai jangan sedih. Keluarin mbak semuanya. Maaf ya Mbak Mai ya. Is it real? iya. Guilty, feeling apa? Guilty. Merasa bersalah. Rasa bersalah, terus kok aneh banget ya gue. Jadi ngerasa sedih sebenarnya. Nggak ada pernah. Jadi lebih ke arah kasihan gitu. Yang terus ini darah dari kepalanya ini kenapa? Pak? Dia tuh bercak-bercak darah nggak tahu apaan. Jadi tuh dia tuh magicnya keluar semuanya loh. Ada makhluk halus juga sebenarnya di kepalanya. Semacam kayak ini. Makhluk ini? Tapi warnanya merah gitu. Bukan ini. Udah nggak usah pikirin, ntar nanti kita yang beresin. Apanya yang masukin? Mukanya perlu dibersihin. Oh, perlu. Cleansing. Kita hapus make upnya ya. Iya. Mau dibuka nggak maskernya? Semoga boleh turun. Nggak usah. Hah? Ini aja. Gini aja, oke baik. Oke.
perut ya. Makhluk ini masih ada di dalam diri dia. Ada sih makhluknya bersemayam. Roy baunya Iya kan? kencang. Setiap kayak aku bilang makhluk halus, dia muncul bau kan. Kayaknya deket-deket kamu terus deh, Roy. Iya, tapi untungnya Roy dijaga dengan baik sehingga Roy tidak merasakan. Sampai kenapa-napa loh, itu harus di... Iya sih, agak sedikit khawatir juga karena kan itu berhubungan sampai segitu banyak kan, pasti 3-4 orang kan. Riwayat kesehatan mereka kan kita nggak tahu. Nah, ya. Nah, don't try this at home sih actually, untuk takut aja. Oke. Tadi Roy bilang makhluk ini sebenarnya masih ada di kamu. Iya. Jadi proses cleansing ini sebenarnya sifatnya sementara ya, Roy? Bersifat sementara, harus benar-benar yang di rumah dibuang-buangin semua, ya. Terus saya lihat nih dalam mata batin saya, kok banyak foto-foto cowok ditempel-tempelin ya? Itu buat apa sih? Itu buat ini aja, koleksi. Jadi saya tuh ngelihat di kepala saya banyak foto-foto cowok dipin up gitu, pop. Oh, Ditempel gitu. Terus udah gitu, digantung gitu. iya ditempelin di wadah kayak kaca gitu. Itu foto-foto korban nih, foto-foto Iya. laki-laki yang kamu manfaatin semua. Iya. Itu ada semuanya itu lengkap. Nah Roy pengen semua itu di bumi hanguskan, dibakar. Jadi efek peletnya luntur dan aku pengen kamu hidup baru lah, nggak usah pakai kayak gitu-gituan. Iya. Dan saya yakin sih cuma 2 itu aja sih di rumah kamu. Masih ada lagi? Udah. Cuma ini doang Mbak yang dia punya, dan saya Nggak udah ada hancur, lagi ya? udah gue berantakin. Ngumpulinnya susah lagi gitu. Berarti tinggal fotonya aja yang harus Iya, dibakar tinggal semua. fotonya aja yang dibakar. Saya yakin kok dia nggak kayaknya saya rasa hal yang Nggak, capek ya. buat dia juga. Dan tadi dia bilang berhubungan. Kayaknya kamu harus cerai. Ya, Nah, itu dia tuh. cari pendapat dokter atau periksa. Cek kesehatan. Iya. Iya dong. Jadi gimana pendapat Kak Roy? Apanya? Aku harus berubah, benar-benar berubah atau? Iya dong, harus benar-benar berubah dong. Kamu yakin nggak? Aku yakin. Pasti bisa. Bisa kok, saya aja yakin. Kalau tadi saya nganggep kamu freak atau gimana ya, saya nggak akan minum tau. Seorang Roy Kiyoshi loh, minum kayak gituan. Artinya, aku udah naruh harapan ke kamu. Yuk berubah gitu maksudnya. Gue aja bisa tone down, kamu harusnya lebih bisa nih. Iya. Aku aja yang merendah gitu aja, pengen nunjukin lo kalau ini lo hal yang salah. Jadi kamu udah ngeliat sendiri kan gimana Ya kan? Roy melakukan itu. Aku minum lo tadi. Iya. Itu kayak, Roy melakukan itu buat kamu. iya, dan kalau asal kamu tahu ya, for your info, aku masih ada dalam treatment healthy itunya loh. Iya. Aku masih dalam pengawasan dokter, ya kan? Makanya aku ngelakuin ini buat kamu tuh, Mai. Kamu ada tanggapan, ada pesan buat Mai? Yang pasti tapi senang lah kamu datang ke sini, itu merupakan niat yang baik yang Iya. akan berubah. Tidak ada yang namanya kata terlambat pastinya. Dan gak usah pakai gitu-gituan, kita percaya diri. Iya. Kamu rawat diri luar maupun dalam, insya Allah. Maksudnya ya cowok juga pasti nggak usah pakai gitu-gituan. Kalau kamunya true baik, orang juga akan berbalik seperti begitu terhadap Iya. kita. Makasih Kak. Kedepannya apa yang harus dilakukan Mayra supaya benar-benar bersih, benar-benar mendapatkan hidup yang baru? Foto-foto dibakar. Foto-foto Lalu dibakar. Terus nggak usah ngunjungin yang aneh-aneh, tempat dukun-dukun atau apa gitu untuk Iya. ngecas energi. Iya. Terus saya mau Mae lupain semua yang sedih-sedih. Soalnya tadi saya lihat tangisan kamu sih parah sih, tragis. Itu masih ada kata ini kok belum telat, tenang aja. Itu aja sih. Ya. Mumpung masih sempat, Iya. ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik.
Terakhir satu lagi ya. Silakan. Saya lihat dari penerangan batin saya, di dalam kamu ada bercak-bercak kuning dan sedikit bau. Saya tidak tahu ini apaan. Itu harusnya medis yang cek. Saya sarankan ke medis aja ya. Tapi kamu harus cek benar-benar. Saya nggak tahu kenapa ada cairan kuning sih. Gitu. Iya kan? Iya, Kamu ngerasain itu kan? iya ngerasain. Tuh, itu yang saya lihat di kepala saya. Kamu berarti harus sudah boleh cek berkejalan dengan waktu. Kalau lama-lama makin Parah. iya kan, bakteri virusnya kan makin Iya, iya. iya butuh di treatment. Makasih Karen. Terima kasih, Mai. Iya. Baik, terima kasih Mai. Mudah-mudahan cerita kamu menjadi pelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Kamu boleh meninggalkan studio. Iya. Makasih Kak. Terima kasih Mai. Ayo. Terima kasih. Ini Mai. Ini nanti di bumi binasakan. Jangan berharap dapat menundukkan orang lain jika Anda tidak mampu menundukkan ego Anda sendiri. Pemirsa, dua partisipan yang hadir malam hari ini di Menembus Mata Batin ada Eni dan juga Mai. Eni tadi melakukan pesugihan dengan baksonya. Ada korban, ada tumbal bayi-bayi di sana. Tapi setelah pulang dari sini mudah-mudahan ada penyesalan dan membuat hidupnya jauh lebih baik. Sementara Mai tadi melakukan pelet dengan para laki-laki yang menjadi korbannya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Eni dan Mai. Keduanya ada kemiripan cerita hidup ya. Eni dan Mai sebenarnya sama-sama nyesel juga. Si Eninya ketakutan kalau anaknya jadi korban. Jadi dia sebenarnya udah mau menghentikan. Kemudian Mai juga mengkonsumsi yang aneh-aneh juga gitu. Iya. Jadi untuk pelet, dua-duanya sih sama aja ya nyeselnya kalau saya lihat. Yang ini sama Maya dua-duanya udah kayak udah gue nggak mau lagi gitu sih. Iya. Gak ada perlawanan kok, nggak ada attacks. Dia juga nggak ada. Eni dan Maya nggak ada sifat Menyerang. Nggak ada ya. Nggak yang petantang-petantang gitu. Eni Maya itu jujur jadinya. Tapi ya awalnya yang membuat mereka seperti ini sama nih, gara-gara ekonomi. Pasti. Pengen punya kesejahteraan, pengen uang, pengen kaya, akhirnya ambil jalan pintas. Ya. Gimana tanggapan kamu, Selfie? Oh, kalau buat aku pribadi sih ya itu tadi mungkin balik lagi usaha ya. Mungkin dia pengen yang instan, yang nggak ada resiko dan lain-lain dan mengorbankan orang lain gitu. Justru saya terus terang nggak setuju dengan hal itu. Dimana ya saya juga single parent yang harus menghidupi anak dan juga keluarga. Tapi selalu ada jalan ketika kita punya niat yang baik, ada usaha, di situ pasti ada jalan dan ya itu tadi harus usaha. Memang semua berproses, tidak ada yang namanya instan. Yang instan pasti selalu ada yang resikonya. Betul, semua ada prosesnya. Betul. Justru disitulah harus dinikmati prosesnya ya. Proses. Baik, Selfie terima kasih sudah hadir Sama-sama. di Menembus Mata Batin. Sukses Sama-sama. untuk semuanya. Amin. Terima Roy kasih. Kiyoshi, Thank you. terima kasih dan sehat terus. Iya. Ya, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, jika Anda ingin memandang keindahan puncak sejati, tempuhlah seberat apapun jalan yang harus dilalui. Karena tidak ada jalan pintas untuk tempat yang layak dikunjungi.